nggak mungkin lah mereka akan melakukan itu sama kayak gali kubur mereka sendiri terus menghancurkan karir kalau ternyata sampai ini dianggap kalau sampai ternyata ini ternyata settingan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa Selebgram, berjumpa kembali bersama saya Denny Darko. Dan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang, ini seperti lagunya Aurel yang terbaru, kepastian pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Apakah mereka akan menikah tahun ini, ataukah ternyata mereka harus gigit jari dan menunggu sampai kapan nanti yang kita nggak tahu. Tapi kembali lagi, bukan saya yang akan menjelaskan, biarkan kartu-kartu ini yang akan bicara. Dan saya akan langsung buka kartunya. Kita akan mulai dari kartu pertama. Tadi saya sempat membuka 3 kartu seperti biasa. Kartu yang pertama muncul. Nah, ini kartu ini adalah kartu The Seven of Pentacles. Pentacles menggambarkan tentang wealth, tentang kekayaan, kesejahteraan, tentang bagaimana kehidupan kita ke depannya, kesehatan dan apapun yang berhubungan dengan selain ya masalah hati, dan kalau ini lebih ke keuangan, kesehatan dan sebagainya. Dan ini cocok banget kalau kita lihat dan menggambarkan tentang apa pernikahannya. Kalau yang dilihat dari kartu ini, ada seorang petani yang menanam satu benih. Benihnya muncul, sebenarnya benihnya bagus, tapi dia sepertinya punya ekspektasi yang lebih tinggi. Dia ingin satu hal yang lebih besar lagi. Dan kalau saya lihat di sini, dan kalau saya lihat dari kartu ini, sudah jelas kalau sepertinya pernikahannya nggak akan berlangsung tahun ini. Sepertinya pernikahannya nggak akan berlangsung tahun ini. Karena ekspektasinya yang semua itu tadinya diharapkan terjadi pada tahun ini, tapi ternyata nggak kejadian. Dan ini saya berani bilang, ini akurasinya pasti tinggi, karena ya kalau dilihat, apalagi sampai Aurel harus mengeluarkan lagu itu, sepertinya memang nggak tahun ini mereka akan menikah. Nah, hal-hal yang lainnya juga seperti dua keluarga ini sepertinya juga belum ketemu deh untuk membicarakan kapan pernikahan dan sebagainya, karena satu dan lain alasan yang mengatakan kalau keluarga Atta masih di Malaysia, tidak bisa pulang dan sebagainya. Tapi pada dasarnya bisa saya simpulkan bahwa pernikahan itu pasti tidak akan terjadi pada tahun ini. Dan ini tergambar jelas harapan yang akan muncul ternyata berbeda dengan mimpi dan keinginan yang sudah disiapkan, yang sudah ditanam, yang sudah disirami, dan ternyata meleset. Ini saya pastikan hal yang pertama yang pasti akan terjadi. Hal yang kedua yang akan terjadi adalah sebenarnya ada satu upaya untuk mengusahakan ini agar tahun ini, tapi ternyata upaya tersebut harus kalah terhadap upaya-upaya yang lainnya. Seperti kita tahu, Atta Halilintar sedang mempersiapkan filmnya dan sepertinya energinya masih tercurah ke arah sana. Loh, kok kenapa nggak menyiapkan pernikahan? Ya berarti ada satu hal dan yang lainnya yang mungkin membuat mereka harus menunda ini. Nah, apakah ternyata ini berkaitan dengan ramalan saya sebelumnya bahwa ada satu pihak yang belum sepenuhnya setuju untuk melangsungkan pada tahun ini? Saya tidak tahu. Tetapi yang saya lihat di sini, ini adalah satu upaya untuk pedang-pedang yang ada di perahu ini menunjukkan satu effort, satu kecerdasan, satu pemikiran, satu upaya yang melibatkan akal dan hati untuk bisa mengejar satu cita-cita dan impian. Dan sepertinya ini harus kepindah sedikit atau di shift untuk mengarah ke yang lain dulu. Dan saya lihat akhirnya ini membuat A6 harus menunggu agak lebih lama untuk menjadi A7 atau A7. Jadi ini adalah satu hal yang membuat ini juga menjadi batal pada tahun ini. Dan saya lihat hal ini kuat sekali dan mengemuka sekali, terutama setelah kemarin, setelah Lebaran dan menuju ke akhir tahun, di mana sepertinya film ini akan dikejar. Saya pikir tadinya film ini akan ditayangkan setelah pernikahan, tapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Pernikahan ini akan berlangsung setelah film ini ada, kalau jadi. Dan ini diperkuat dengan kartu berikutnya, The Hangman, yang menunjukkan bahwa kalau ini kartu ini muncul, artinya kita memang harus sabar menunggu, nggak terburu-buru, karena memang semuanya dalam kondisi terikat, nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin gara-gara ini juga semuanya jadi tidak bisa dilangsungkan. Gara-gara ini juga mungkin keluarganya masih di Malaysia dan nggak bisa ketemu secara langsung. Tapi mungkin juga ini adalah sesuatu yang lainnya. Ini seperti seseorang yang nggak bisa mengambil satu hal karena dia terikat kontrak atau terikat satu kesepakatan atau terikat satu mungkin kebiasaan, custom, sesuatu yang
nggak bisa dia segampang itu lepaskan, dan ini sesuatu yang kuat. Mungkin lebih seperti, ntar dulu, ini adat budaya kita nggak begitu, seperti itu. Jadi adat budaya ini sepertinya yang harus diutamakan, dan karena adat budaya ini semuanya itu harus ditunda. Jadi kalau saya lihat pernikahannya nggak terjadi tahun ini, dan ini jelas sekali, dan ini mengecewakan beberapa pihak, tetapi ini pasti akan terjadi, di mana pernikahan nggak tahun ini. Dan yang kedua yang saya lihat di sini adalah, ya memang kartu ini menunjukkan kesibukannya ini masih untuk yang lainnya dulu. Dan saya pikir ini satu pilihan yang juga nggak gampang, tapi saat ini mereka sedang tempuh, dan ini keluarga Asri juga sedang pindah rumah sepertinya, dan mereka mungkin berpikir kalau mungkin nggak tahun ini melakukan ini. Dan yang pasti, yang terakhir ini tadi, ini semua membuat mereka semua memang harus menyerah kepada satu hal yang berkaitan erat dengan adat istiadat yang nggak bisa segampang itu untuk dilanggar, dan mereka ya kembali lagi ini tadi menguatkan bahwa mereka nggak akan menikah pada tahun ini. Sebenarnya saya pengen banget ramalan ini salah. Saya pengen banget mereka berdua tampak bahagia di atas pelaminan dan sesegera mungkin mewujudkan cita-cita Aureli untuk menikah muda. Tapi all the best untuk kalian berdua. Semoga kalian berdua segera mendapatkan yang terbaik dalam jalan hidup kalian. Dan untuk para fans-fansnya juga akan melihat satu hal positif yang akan bisa mereka tiru jika mereka nanti akhirnya dapat bersama dan berkarya sampai akhir hayat. Kalau saya bilang ya awalnya dulu itu settingan. Nah, semakin kesini kayaknya ya nggak cuma Aurel, Atanya juga baper, dan akhirnya mereka berdua memang menunjukkan kalau mereka ini saling menyukai dan menaruh perhatian. Nah kalau sudah sejauh ini udah mau merencanakan pernikahan, masa iya settingan? Saya bilang sih sekarang nggak mungkin settingan. Karena kalau ini memang settingan, kayaknya itu ya nggak mungkin lah mereka akan melakukan itu, sama kayak gali kubur mereka sendiri terus menghancurkan karir kalau ternyata sampai ini dianggap kalau sampai ternyata ini ternyata settingan gitu. Mungkin itu ada beberapa orang yang berpikir kalau mereka berdua ini bersama disetting untuk menaikkan film Atta Halilintar nanti. Saya pikir mereka nggak serendah itulah. Mereka benar-benar serius kok di hubungan ini. Dan saya lihat mereka memang, ya tadi saya ceritakan, awalnya sih mereka berdua itu membuat konten yang ya anak muda yang ketemu terus kemudian saling menaruh perhatian, tapi lama-kelamaan dan semakin kita lihat setahun ke belakang, yang kita lihat ya mereka berdua saling menaruh perhatian dan menjadi lebih serius lagi. Dan saya nggak pernah lihat sebelumnya Aurel ini serius dengan seorang pria seserius yang sekarang. Ataupun saya pikir juga seperti itu. Dan saya pikir kalau memang ini semua di setup untuk satu itu kayaknya nggak mungkin. Itu bukan sesuatu yang kartu saya juga mengatakan begitu. Saya pikir karena ya keluarga ini keluarga besar dan mereka ini datang dari latar belakang budaya yang berbeda. Ya adat istiadat itu tadi yang membuat mereka ini memang harus saling menyesuaikan. Dan ini sesuatu yang positif. Karena ya kalau memang dua keluarga ini otomatis ada dua hal besar yang harus disatukan. Berarti memang harus pelan-pelan dan memang dicari kecocokannya ini kapan. Ini bukan sesuatu yang penghalang seharusnya. Saya pikir banyak orang-orang lain juga seperti itu. Dan karena kita memang orang timur, adat kita kuat, nggak bisa dong misalkan nikah itu sama kayak orang cuman ya beli rumah, beli mobil, setuju, terus ijab kabul, terus selesai. Banyak hal yang harus dilalui dan juga banyak keluarga yang harus disatukan. Keluarga Atta Halilintar kan keluarga kandungnya aja itu ada banyak sekali. Dari Aurel pun seperti itu. Saya pikir ini adalah satu kewajaran yang memang banyak terjadi di Indonesia. Untuk Atta dan Aurel, apapun yang kalian lakukan, berusaha untuk yang terbaik. Jika ternyata memang pernikahan adalah jalan yang harus ditempuh, lakukan dengan kesungguhan, karena saya pikir kalau ini sampai terjadi, rezeki kalian yang selama ini akan berlipat lebih dan lebih lagi saat kalian berdua memang melangsungkan pernikahan dan hidup beribadah, bekerja, tapi juga tetap enjoy melakukannya. Dan jadilah contoh anak muda yang akan memang menginspirasi anak-anak muda yang lainnya untuk melakukan sesuatu yang lebih positif setiap harinya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.